Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada era digital seperti sekarang ini, organisasi dan perusahaan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Persaingan bisnis semakin ketat, kebutuhan pelanggan semakin tinggi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan menjadi faktor penentu keberhasilan. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan sistem manual atau aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat, secara lengkap, dan menyeluruh mengenai ODO, yaitu sebuah sistem Enterprise Resource Planning atau ERP modern yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Nah, pembahasan ini akan mencakup konsep dasar ERP, pengertian dan filosofi ODO, sejarah dan perkembangan ODO, arsitektur dan cara kerja ODO, bagaimana penjelasan dalam setiap modul utama, alur bisnis yang terintegrasi, kelebihan dan kekurangan ODO, tantangan implementasi, studi kasus penggunaan, prevalensi ODO di era transformasi digital. Nah, dengan demikian di akhir pemaparan ini kita tidak hanya mengenal ODO sebagai sebuah software, tetapi sebagai fondasi strategis bagi sistem informasi bisnis modern. Sebelum membahas ODO lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan proses bisnis dalam satu organisasi. Nah, ERP menyatukan berbagai fungsi seperti keuangan SDM, penjualan, pembelian, inventaris, produksi, hingga pemasaran dalam satu terpadu. Nah, sebelum adanya ERP, perusahaan biasanya menggunakan banyak aplikasi terpisah. Akibatnya, data sering tidak sinkron, terjadi duplikasi input, kesalahan data tinggi, pengambilan keputusan lemah. Nah, ERP hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan prinsip single source of truth, yaitu satu sumber data yang digunakan bersama oleh seluruh departemen. ODO adalah sebuah sistem ERP berbasis open source yang dikembangkan untuk membantu organisasi mengelola proses bisnis secara end-to-end dalam satu platform. Nah, ODO tidak hanya ERP tetapi juga sebuah ekosistem aplikasi bisnis. Di dalam ODO terdapat puluhan modul resmi dan ribuan modul tambahan yang dikembangkan oleh komunitas global. Nah, keunikan ODO itu terletak pada konsep modulnya. Pengguna itu dapat memulai dari satu modul sederhana, terus menambah modul lain seiring perkembangan bisnis. Terus dia menyelesaikan sistem sesuai kebutuhan organisasi. Jadi dengan kata lainnya ini, ODO bersifat fleksibilitas, scalable, dan adaptif. Nah, salah satu kekuatan ODO adalah sifatnya yang open source. Yang ini berarti kode sumber ODO itu dapat diakses, dipelajari, dimodifikasi, atau dikembangkan oleh siapa saja. Nah, konsep open source itu memberikan beberapa dampak yang besar. Yang pertama itu dia bisa biaya lebih rendah. Kenapa? Karena tidak bergantung pada lisensi yang mahal, dan inovasinya itu cepat karena dia dikembangkan oleh komunitas global. Nah, terus ada keamanannya itu lebih baik dari yang lain karena banyak pihak yang melakukan audit kode. Nah, dia juga kemandirian teknologi bagi perusahaan. Jadi filosofi ODO itu dia membuat teknologi ERP mudah diakses oleh semua orang. Jadi tidak hanya perusahaan yang besar yang bisa akses. Nah, untuk ODO pertama kali itu dikembangkan pada tahun 2005 dengan nama Tiny ERP. Awalnya sistem ini tuh dirancang untuk usaha kecil dan menengah. Nah, kemudian dia berkembang menjadi Open ERP yang menandakan komitmennya itu terhadap komunitas open source pada tahun 2014. Nah, nama sistem ini resmi menjadi ODO. Sejak saat itu, ODO ini berkembang pesat dengan rilis versi tahunan, penambahan modul baru, penyempurnaan antarmuka, peningkatan performa. Nah, jadi saat ini
Odoo itu digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia, mulai dari UMKM hingga perusahaan multinasional. Nah, Odoo menggunakan arsitektur client server, di mana dia berbasis web, di mana komponen utamanya itu database atau PostgreSQL. Dia simpan ke seluruh data. Ada juga Odoo server, dia memproses logikanya bisnis. Terus yang kemudian web client, di mana antarmuka pengguna melalui sebuah browser. Nah, semua modul Odoo ini dia saling terhubung melalui database yang sama. Inilah yang buat integrasi Odoo yang sangat kuat. Nah, untuk modul-modul Odoo itu ada modul CRM. CRM ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan sejak tahap awal. Jadi modul ini mencatat seperti lead, opportunity, riwayat komunikasi, dan aktivitas sales. Jadi CRM membantu perusahaan meningkatkan konversi penjualan secara signifikan. Kemudian ada modul sales. Nah, modul ini dia kelola seluruh proses penjualan mulai dari quotation, sales order, kontrak, dan invoice-nya. Nah, jadi sales ini terintegrasi langsung dengan inventory dan accounting. Selanjutnya ada model proses, yang dimana proses ini dia kelola sebuah vendor, permintaan pembelian, proses order, dan penerimaan barang. Jadi sistem ini dia membantu pengendalian biaya dan ketersediaan barang. Nah, yang keempat itu ada modul inventory, di mana inventory ini dia mengatur ke seluruh barang atau alur barang dari gudang ke pelanggan. Jadi dia seperti multi gudang, pelacakan stok real time, barcode, dan otomatisasi pengadaan. Yang kelima itu ada model accounting, di mana accounting adalah jantung keuangannya Odoo. Nah, semua transaksi dari model lain itu otomatis tercatat. Jadi dalam fitur ini ada fitur penting, yaitu jurnal otomatis, laporan keuangan, rekonsiliasi bank, dan pajak. Nah, yang kemudian itu ada modul HR dan payroll, di mana mengelola sumber daya manusia seperti data karyawan, absensi, cuti, kontrak, dan penggajian. Nah, untuk modul ketujuh itu ada modul manufacturing atau MRP, digunakan untuk perusahaan manufaktur seperti bill of material, perencanaan produksi, quality control, dan maintenance. Yang ke-8 ada model project dan team set, dimana untuk cocok ini perusahaan jasa dan IT, dimana untuk manajemen ke proyek, alokasi waktu, dan penagihan berbasis jam kerja. Angka 9 ada modul website dan e-commerce. Jadi Odoo itu memungkinkan perusahaan membangun sebuah website dan toko online dan terintegrasi langsung dengan inventory dan accounting. Nah, 10 ada modul marketing automation. Dia digunakan untuk email marketing, kampanyen, dan lead nurturing. Nah, untuk integrasi proses bisnis dalam Odoo, jadi keunggulan utama Odoo itu adalah alur bisnis yang terintegrasi penuh. Jadi satu aktivitas dia memicu proses lain secara otomatis tanpa dia menginput ulang. Contohnya penjualan, pengiriman, dari penjualan terus ke pengiriman, dari pengiriman ke faktur, terus faktur ke jurnal akuntansi. Itu adalah contoh untuk keunggulan utamanya Odoo, dimana untuk alur bisnis yang terintegrasi penuh. Nah, untuk kelebihannya Odoo itu ada beberapa, yaitu dia modular dan fleksibel, dia biayanya terjangkau, mudah dikembangkan, terus komunitasnya itu besar, dan Odoo ini cocok untuk berbagai skala bisnis. Tapi ada beberapa tantangan dan kekurangan untuk Odoo, yaitu dia butuh analisis bisnis yang matang. Nah, selanjutnya ada implementasinya itu dia memerlukan waktu, terus custom berlebihan, dan dia berisiko. Dan selanjutnya ketika kita ingin menggunakan Odoo itu kita butuh pelatihan untuk penggunanya. Nah,
Untuk Odoo digunakan itu biasa di retail, manufaktur, pendidikan, jasa, dan pemerintahan. Nah, Odoo itu bukan hanya sebuah software, tetapi adalah strategis untuk digitalisasi proses, efisiensi operasional, dan pengembalian keputusan berbasis data. Jadi, Odoo itu merupakan sistem ERP yang sangat komprehensif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan bisnis modern dengan integrasi yang kuat, modul yang lengkap, serta konsep open source Odoo. Jadi mampu dia menjadi tulang punggung sebuah sistem informasi organisasi. Jadi tidak hanya membantu perusahaan bekerja lebih cepat, tetapi juga lebih cerdas dan terstruktur. Setelah memahami modul-modul utama Odoo, penting untuk menekankan bahwa Odoo itu bukan sekedar komponen fitur, melainkan sebuah sistem informasi terintegrasi. Artinya, Odoo itu bekerja berdasarkan prinsip bahwa data yang dimasukkan sekali akan digunakan oleh banyak proses bisnis secara bersamaan. Sebagai contoh, ketika data pelanggan dimasukkan ke dalam sistem CRM, data tersebut secara otomatis dapat digunakan oleh modul penjualan, modul akuntansi, modul pengiriman, bahkan modul pemasaran. Tidak ada lagi penginputan ulang, tidak ada lagi data yang berbeda antara departemen. Inilah yang membuat Odoo itu sangat kuat sebagai tulang punggung sistem informasi organisasi, karena ia menghilangkan sekat-sekat antara divisi, terus dia menggantikannya dengan kolaborasi berbasis data yang sama. Nah, untuk memahami kekuatan Odoo secara nyata, kita lihat alur bisnis lengkap dari awal hingga akhir, di mana proses itu dimulai dari pemasaran. Ketika perusahaan itu menjalankan kampanye digital menggunakan marketing automation, dari kampanye tersebut muncul calon pelanggan atau lead yang yang kemudian masuk ke model CRM. Jadi tim penjualan kemudian menindaklanjuti lead tersebut, terus dia ubah menjadi opportunity, di mana melakukan komunikasi, negosiasi, dan akhirnya menghasilkan question. Ketika question disetujui pelanggan, sistem otomatis membuat sales order. Nah, sales order tersebut dia kemudian memicu modul inventory, dimana untuk menyiapkan di barang, modul delivery untuk pengiriman, modul accounting untuk membuat invoice. Setelah invoice dibayar, sistem secara otomatis mencatat pemasukan dan laporan keuangan. Semua proses ini terjadi tanpa input manual berulang. Jadi alur end to end ini terjadi ciri khasnya ERP modern seperti Odoo. Nah, salah satu manfaat terbesar Odoo itu adalah kemampuannya mendukung pengambilan keputusan berbasis data, di mana Odoo menyediakan berbagai dashboard, grafik, laporan real-time, analisis forma. Jadi manajer dapat melihat untuk penjualan harian, laba rugi, performa karyawan, efisiensi produksi, efisiensi dan pergerakan stok. Jadi semua informasi tersebut tersedia secara langsung dan real time. Jadi hal ini dia memungkinkan pimpinan organisasi mengambil keputusan dengan cepat, akurat, dan berdasarkan data yang valid, bukan hanya berdasarkan intuisi. Nah, di dalam Odoo, data adalah aset utamanya. Jadi setiap aktivitas penggunaan akan menghasilkan data yang tersimpan secara struktur dalam database. Nah, keunggulan Odoo dalam menyimpan data antara lain itu konsistensi
konsistensi data, integritas data, keamanan data, kemudahan pelacakan. Jadi ODO juga mendukung audit trial, dimana sehingga setiap perubahan data dapat ditelusuri, siapa yang mengubah, kapan diubah, dan apa yang diubah. Ini sangat penting untuk kebutuhan akuntabilitasnya dan transparansi. Nah, keamanan berupa aspek yang sangat krusial dalam sistem ERP. ODO menyediakan sistem keamanan berbasis role and access control, di mana setiap pengguna itu memiliki hak akses tertentu, peran tertentu, dan batasan terhadap data dan fitur. Nah, sebagai contohnya, staf gudang itu hanya dapat mengakses inventory, dan staf keuangan hanya dapat mengakses accounting. Terus manajer dapat melihat laporan perusahaan. Nah, selain itu, ODO juga mendukung untuk enkripsi data, backup otomatis, dan log aktivitas pengguna. Hal ini menjadikan ODO cukup aman untuk digunakan dalam skala organisasi besar. Untuk implementasi ODO tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, diperlukan metodologi yang jelas agar sistem dapat berjalan optimal. Nah, tahapan implementasi ODO biasanya itu meliputi analisis kebutuhan bisnis, di mana untuk mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan saat ini. Nah, perencanaan sistem menyesuaikan modul ODO dengan alur bisnis perusahaan. Yang ketiga, ada konfigurasi dan kustomisasi, di mana untuk menyetel sistem dan jika perlu untuk menambahkan fitur khusus. Yang keempat, ada migrasi data, di mana memindahkan data lama ke sistem ODO. Yang kelima, ada pengujian sistem, di mana memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Ada pelatihan pengguna untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengguna, dan go live dan evaluasi, di mana sistem mulai digunakan secara resmi. Perannya user dalam ODO itu terdapat beberapa peran pengguna seperti administrator, manajer, staf operasional, auditor. Nah, setiap peran ini dia memiliki tanggung jawab masing-masing. Keberhasilan implementasi ODO sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya. Nah, untuk customisasi dan configuration di dalam ODO itu terdapat dua pendekatan utama, yaitu configuration, yaitu penguturan bawaan, customization, yaitu pengubahan kode, di mana pendekatan yang dianjurkan adalah memaksimalkan konfigurasi terlebih dahulu. Jadi customization hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, karena terlalu banyak custom dapat menyulitkan proses upgrade sistem di masa depan. Nah, ODO itu mendukung integrasi dengan berbagai bisnis eksternal seperti payment gateway, marketplace, sistem perbankan, aplikasi pihak ketiga. Jadi integrasi ini dilakukan melalui IP, sehingga ODO dapat menjadi pusat kendali seluruh sistem digital perusahaan. Nah, untuk jika dibandingkan dengan ERP, jadi ODO ERP lain, jika dibandingkan dengan ERP lain, ODO lebih fleksibel dibanding SAP, karena ODO itu lebih ekonomis dibanding Oracle, dan ODO lebih terintegrasi dibanding aplikasi standalone. Jadi ODO menjadi pilihan ideal bagi organisasi yang ingin ERP modern tanpa biaya ekstrim. Nah, ODO versi terbaru mulai mengadopsi teknologi seperti AI, machine learning, dan otomatisasi cerdas. Contohnya seperti prediksi stok, rekomendasi penjualan, otomatisasi email, dan analisis perilaku pelanggan. Jadi ini menunjukkan bahwa ODO itu berkembang mengikuti arah teknologi masa depan.
Jadi bagi mahasiswa sistem informasi, kita semua, Odo sangat relevan karena dia mengombakkan aspek teknis dan teknis dan bisnis, menerapkan konsep basis data, mewakili sistem informasi nyata di industri dan digunakan langsung oleh perusahaan. Dimana untuk mempelajari Odo ini berarti kita memahami bagaimana teori sistem informasi diterapkan dalam dunia nyata, dan organisasi yang berhasil mengimplementasikan Odo akan merasakan efisiensi kerja yang meningkat, pelaksanaan data menurun, transparansi meningkat, kinerja karyawan lebih terukur, dan keputusan lebih cepat dan tepat. Sebagai penutup keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Odo itu bukan hanya sekadar aplikasi bisnis, melainkan sebuah transformasi digital di mana Odo menyatukan manusia, proses dan teknologi dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan fleksibilitas, modularitas, dan kekuatan integrasinya, Odo mampu menjawab semua tantangan bisnis modern sekaligus. Dia menjadi media pembelajaran yang sangat relevan bagi dunia akademik. Dan dengan memahami Odo berarti kita memahami bagaimana sistem informasi bekerja secara nyata di dunia industri. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.